Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ikhwan fillah, adab merupakan sesuatu hal yang paling utama. Bahkan ia diposisikan sebagai di urutan yang pertama sebelum ilmu. Apa saja adab dan etika dalam menuntut ilmu? Simak penjelasan berikut ini. Adab menuntut ilmu yang kedua adalah selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surat Thaha ayat 114. Adapun doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasul dalam menuntut ilmu adalah Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani. Adab menuntut ilmu yang ketiga adalah selalu bersungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang lokus yang tidak pernah kenyang, yaitu yang pertama orang yang lokus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan yang kedua orang yang lokus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Adab menuntut ilmu yang keempat adalah menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhilah diri dari berbagai macam maksiat. Maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu sangat sulit dimengerti. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut sehingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan Ar-Ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Adab menuntut ilmu yang kelima adalah selalu rendah hati. Banyak sekali orang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Imam Mujahid mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq.
Adab menuntut ilmu yang keenam adalah memperhatikan penjelasan. Jika ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasilah ketika guru atau ustadz menjelaskan. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sebab itu disampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Zumar ayat 17-18. Adab menuntut ilmu yang ketujuh, diam menyimak. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan penjelasan yang disampaikan. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 204. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansimu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Adab menuntut ilmu yang kedelapan adalah menghafal. Setelah berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaknya hafallah ilmu tersebut agar lebih mudah diingat. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberi cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adab menuntut ilmu yang kesembilan adalah mengamalkan. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Adab menuntut ilmu yang ke-10 adalah mendakwahkan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Itulah 10 adab menuntut ilmu yang perlu diketahui. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian penjelasan untuk materi kali ini. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk memahami dan dapat mengamalkan ilmu yang telah kita terima. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.